sebelumnya dikenal sebagai pengusaha sukses berkebangsaan Indonesia, saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019 sampai 2024. Dari perusahaan digital dan beralih memilih masuk ke birokrasi pemerintah demi kemajuan bangsa dan negara, Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri termuda di Indonesia yang menginspirasi membuat kami memilih beliau sebagai role model dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Aktualisasi Nadiem Makarim dalam berorientasi pelayanan adalah terlihat dari inovasinya dalam mendirikan Gojek sebagai bentuk pelayanan untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Lalu penyaluran dana BOS yang diusung oleh Kemendikbudristek untuk membantu sekolah di seluruh Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Selain itu, Bapak Nadiem Makarim terbukti memiliki nilai berorientasi pelayanan dengan menerima penghargaan Adicita Suaka Pertiwi dengan meraih predikat tertinggi untuk pelayanan prima. Akuntabel. Integritas seorang Bapak Nadiem Makarim terlihat pada saat beliau lebih memilih untuk menjadi menteri. Keputusannya yang rela melepas jabatan di Gojek untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Nadiem Makarim adalah sosok yang kompeten dalam menjalani tugasnya. Terbukti dari terobosan dalam dunia perusahaan digital Gojek, yang salah satu pendirinya adalah Bapak Nadiem Makarim. Dari terobosan tersebutlah Bapak Nadiem Makarim dilirik oleh Bapak Jokowi karena kemampuannya yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan bidang pendidikan dan kebudayaan. Salah satu program Bapak Nadiem yang mengimplementasikan nilai harmonis ialah program KIP Kuliah Merdeka. Program ini diprioritaskan untuk penyandang disabilitas atau difabel, yang mencerminkan Bapak Nadiem senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif kepada semua kalangan. Kemendikbudristek juga sudah menyediakan kuota beasiswa bagi mahasiswa berkebutuhan khusus melalui afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK, khusus difabel dan memprioritaskan difabel sebagai penerima KIP kuliah. Bapak Nadiem sebelumnya merupakan founder startup Gojek. Gojek dikenal sebagai perusahaan teknologi transportasi terbesar di Indonesia. Nilai kapitalisasinya mencapai 53 triliun. Masuk ke dalam kategori perusahaan unicorn. Pak Nadiem memilih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Kabinet Indonesia Maju. Hal ini membuktikan Pak Nadiem mengimplementasikan nilai loyal, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Pak Nadiem pernah berkata, cara paling efektif untuk mentransformasi suatu negara ialah melalui pendidikan. Jiwa adaptif Bapak Nadiem Makarim dapat kita lihat dari semangatnya berinovasi di dalam dunia pendidikan. Di tahun 2022, beliau membuat inovasi pada kurikulum pendidikan di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka yang memiliki 3 keunggulan, yaitu fokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan fleksibel pada sekolah. Membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. 21 Juli 2022 diadakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Belanda untuk membahas pendidikan tinggi, sains, dan budaya. Berdasarkan nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan oleh Bapak Nadiem Makarim, kita sebagai CPNS juga harus menerapkan nilai-nilai berakhlak agar kita dapat tumbuh maju dan berkembang sesuai perubahan dan perkembangan yang terjadi.